Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan saya Desi Sarikilawati, mahasiswi dari Akpar YTF. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan penyuluhan tentang apa yang dimaksud dengan TBC atau tuberkulosis. Ada yang udah tahu TBC atau tuberkulosis itu apa? TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh suatu kuman yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Nah, bagaimana TBC itu bisa masuk ke dalam tubuh? Kuman TBC itu biasanya masuk melalui saluran napas, udara, batuk, dan juga lingkungan. Biasanya TB itu menyerang ke kulit, ke kelenjar, ke paru. Nah, sekarang kita lihat apa aja tanda-tanda atau gejala tuberkulosis. Ya. Di sini ada batuk berdarah, demam, nyeri di daerah dada, panas dingin, berat badan yang menurun drastis, berkeringat di malam hari, batuk yang berkepanjangan, nafsu makan berkurang, dan juga cepat lelah. Nah, untuk memeriksakan apakah kita sakit TB atau tidak, biasanya ada pemeriksaan dahak, pemeriksaan tambahan. Biasanya yang paling spesifik itu adalah pemeriksaan dahak, dilihat apakah itu ada kuman TB-nya atau tidak. Ditambah pemeriksaan tambahan, biasanya ada melakukan foto ronsen dan juga cek darah, cek dahak, dan juga cek air liur. Sekarang kan kita udah tahu ya gejala-gejala penyakit TB itu seperti apa. Nah, di sini ada cara mencegah penyakit TB. Gimana caranya? Biasanya untuk mencegah penyakit TB itu kita harus makan makanan yang bergizi, tidak merokok, istirahat yang cukup, dan juga buka jendela rumah setiap pagi-pagi untuk mendapatkan udara atau cahaya yang baik. Kalau misalkan kita sudah kena TB gimana? Kita harus berobat teratur hingga tuntas. Kalau misalnya batuk harus ditutup, dan tutupnya juga beda dengan batuk biasa. Kita biasanya kalau TB itu ditutupnya dengan punggung tangan seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalkan di tangan takutnya kita lupa habis batuk ada di sini nempel, pegang ke yang lain, nanti tetap aja nular ke yang lain. Nah, terus kita juga tidak boleh sembarang untuk meludah, membuang dahak, ataupun bersin sembarangan. Diusahakan kitanya menggunakan masker. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara pengobatan TB. Pengobatan TB biasanya dimulai setelah pasien sudah didiagnosa TB oleh dokter. Pasien TB harus rutin minum obat minimal 3 bulan sampai 9 bulan. Udah gitu, obatnya juga nggak boleh ketinggalan atau nggak boleh terlewat sekalipun, karena kalau misalkan terlewat nanti kita harus mengulang dari awal lagi. Sekalipun maksudnya tiap hari, Bu? Harus tiap hari, biasanya diminumnya teratur pagi-pagi atau malam hari. Sekarang kita lihat ada efek samping dari kita kalau minum obat TB. Jangan kaget kalau misalnya nanti kita kalau setelah minum obat, warna air urin kita atau air kencing kita akan seperti air teh atau berwarna merah, karena salah satu obat dari TBC itu warnanya merah dan akan membuat urin kita atau air kencing kita menjadi warna merah. Setelah itu ada terasa mual, terus tidak nafsu makan juga. Tapi biasanya itu akan hilang seiring kita dengan rutinnya meminum obat. Nah, di sini ada kerugian kalau kita nggak minum obat. TB-nya akan kambuh, sulit disembuhkan, atau obat badan kitanya akan kebal terhadap penyakit tersebut. Biasanya kita bisa cukup untuk 3 atau sampai 6 bulan, kita bisa mengulang sampai 12 bulan atau 1 tahun. Bahkan ada yang lebih parah lagi, harus disuntik setiap hari. Itu disuntiknya di mana? Disuntiknya biasanya kalau misalnya ada yang rutin ke puskesmas pagi-pagi, atau ada yang memanggil orang puskesmas ke rumah untuk menyuntikkan obat tiap pagi. Itu pengobatannya semuanya harus dalam waktu 6 bulan. Harus tuntas ya? Harus tuntas, karena kalau tidak tuntas nanti badan kitanya jadi kebal, kita jadi resisten pada
bakteri tersebut. 6 bulan tuh itu tuh pasti udah sembuh atau gimana? Setelah 6 bulan biasanya dicek lagi. Oh, Kalau dicek misalkan lagi. kumannya sudah hilang, alhamdulillah kita sembuh. Kalau misalkan masih ada, kita melanjutkan 3 bulan tambahan. Oh. Nah begitu ya ibu-ibu, bapak-bapak, sedikit penyuluhan tentang TBC. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Boleh bapak? Gimana kalau kita misalkan udah terjangkit penyakit ini ya TBC, pola hidup apa yang kita terapkan? Oh ya, pola hidup kalau misalkan kita udah kena TB ya Pak ya, Ya. berarti kita harus hidup dengan bersih, teratur, mandinya rajin, makan pola makannya yang bagus, istirahat yang cukup, dan juga kalau bisa diusahakan jangan mandi lebih dari jam 5 sore. Terus kalau bisa, kalau kuat boleh pakai air dingin, kalau enggak juga pakai air panas bagus. Ada lagi? Kak, itu. Nah ini mah amit-amit ya, misalkan kalau terkena TBC, terus untuk biaya pengobatan apakah gratis atau Biaya pengobatan. ya? Biasanya biaya pengobatan sudah ada paketnya di puskesmas, paket yang 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang sampai 9 bulan. Itu semuanya gratis, ditanggung sama puskesmas sama pemerintah. Jadi semuanya gratis sampai sembuh. Satu lagi Bu, saya mau Boleh, tanya, Pak. Bu. Kalau kita makan atau sama keluarga apa sama teman itu, kalau minuman atau mangkok itu Oh, bisa nggak? alat makan. Ya, alat makan. Alat makan diusahakan kita sendiri-sendiri, sendok, piring, gelas harus diusahakan Harus sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Maka karena penyebarannya kan lewat air liur juga bisa, takutnya nanti malah yang lain ikut tersebar, menular ke yang lain juga. Ya, terima kasih Bu. Selain yang tadi Bu, pengobatan dengan obat, apakah ada yang lain lagi untuk kita mencegah TBC atau meringankan? Untuk meringankan kalau misalkan kitanya udah terkena TBC ya Bu ya, biasanya sih kita dianjurkan untuk berjemur, berolahraga teratur, dan juga jangan kecapean. Berjemur bagusnya dari jam 7 pagi sampai jam 10 karena vitamin D-nya lagi bagus. Terus olahraga yang teratur biar pernafasan kita juga lancar, jadi nggak gampang kita untuk merasa sesak napas. Bu, maaf, satu lagi, olahraga berat atau ringan? Olahraganya ringan aja, karena kalau misalkan berat itu malah jadi ke kitanya jadi sesak Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya cukup. Baiklah kalau begitu penyuluhannya mungkin sampai situ aja. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.